Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarmu guys? Ya, mudah-mudahan kita semua tetap dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, ya Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ya kita sekarang lagi menghadapi wabah, ya wabah penyakit dan memang itu sudah ada, ya. Jadi memang itu sudah pernah disampaikan oleh Rasul, ya. Jadi ya sudahlah, ya kalau memang sudah dinubuahkan, artinya apa? Udah diramalkan lah. Maksudnya udah kemungkinan itu pasti ada. Nah, masa depan itu kan goib. Makanya kenapa kita harus percaya yang goib. Oke ya, sedikit selingan saja. Nah, saya di sini akan memberikan responsi untuk proses analisis dan uji kompetensi. Ya, jadi responsinya ini nanti Anda saya kasih soal, ya, terus kemudian nanti Anda sesuaikan dengan bagaimana cara negara ini atau dalam hal ini kan menguji yang namanya uji profisiensi. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang validasi. Ya, jadi validasi itu dilakukan untuk apa? Meyakinkan konsumen atau meyakinkan pelanggan kita, ya, bahwa data yang kita hasilkan itu akurat. Tetapi kan itu yang mengerjakan kita. Bisa saja kalau kita yang mengerjakan terus kemudian kayak kamu, ya, AMD, ahli manipulasi data, nah, gitu kan ya. Nah, itu dicegah dengan yang adanya uji profisiensi, ya. Ini uji profisiensi, uji kompetensi ya. Oke. Oke. Nah, uji profisiensi itu seperti apa? Uji profisiensi seperti yang sudah saya terangkan di kuliah bahwa kita mengikuti uji profisiensi yang diselenggarakan oleh KAN. Nanti kan akan memberikan, ya, jadi awalnya begini, kan menunjuk suatu laboratorium untuk melakukan uji profisiensi karena kan itu tidak punya lab, ya, karena itu tidak punya lab sehingga dia menunjuk suatu laboratorium untuk melaksanakan uji profisiensi. Tapi semuanya diselenggarakan oleh si KAN. Artinya misalnya KAN nunjuk perusahaanmu, lab kamu untuk melakukan uji profisiensi. Ayo kamu bisa ngadain buat uji profisiensi nggak? Bisa Pak. Oke. Jadi nanti prosedurnya adalah KAN membuka uji profisiensi untuk beberapa item yang memang akan diuji profisiensikan. Artinya misalnya proximat, nanti proximat kan akan membuka. Nah, terus kemudian laboratorium wajib mengikuti uji profisiensi. Ya, Pak, kan bidangnya nggak ada. Kalau bidangnya nggak ada, mungkin yang mirip-mirip seperti kemarin kita uji profisiensi untuk kadar air metode oven, ya, itu adanya cuman bahannya adalah susu, sedangkan kita tidak lingkup analisisnya bukan susu, ya boleh-boleh aja, ya, itu yang mendekati. Sehingga nanti kita dari laboratorium peserta, nah, jadi ada dua laboratorium, satu laboratorium penyelenggara, satu lagi adalah laboratorium peserta. Satunya adalah kan Komite Akreditasi Nasional. Sampai sini paham ya? Catat. Nah, laboratorium peserta nanti akan mendaftarkan ke KAN, ya, laboratorium peserta daftar ke KAN. Nah, terus kemudian membayar, pasti bayar. Nah, hari-hari ini kamu kan mahasiswa, kalau pakai dengar bayar-bayar itu pasti kan alergi. Jangan, ya, semua itu butuh butuh pengakuan. Kalau butuh pengakuan berarti kita harus berkorban. Itu prinsip pentingnya. Ya, nggak apa-apa sekarang. Sekarang kamu nggak ngebayangin kan, kalau kita beli mobil Ferrari itu mahal. Tapi kalau seumuran saya, oh itu mah 5 miliar doang gitu ya. Meskipun duitnya nggak ada sih tetap aja oh udah biasa gitu. Kalau sekarang mungkin gila mahal gitu. Sama kayak kamu ngeliatin ini apa laptop dosenmu kan juga gitu kan. Laptop, wih, outfitnya mahal. Ya, itu biasa aja. Kamu nggak mahal karena kamu nggak bisa beli gitu kan. Nanti nanti beda lah. Nanti kalau ada rada gedean dikit beda lah kalian ya. Oke, balik lagi ke sana. Jadi laboratorium peserta, ya, peserta uji kompetensi mendaftar dan membayar. Kemudian kan akan menguruskan, oh oke, berarti ini ada yang membayar. Nah, laboratorium penyelenggara, ya, laboratorium penyelenggara itu nanti, ya, pada tanggal yang telah ditentukan akan mengirimkan semua sampel, ya, ke laboratorium peserta. Ya, laboratorium penyelenggara akan mengirimkan seluruh
seluruh sampel ke laboratorium peserta. Ya, tentunya lewat KAN. Nah, jadi kita nggak pernah tahu, si peserta itu nggak pernah tahu ini penyelenggaranya siapa. Kan hanya menunjuk itu. Nah, itu dirahasiakan. Ya, jadi sampel-sampel semua nanti dikasih kode segala macam, terus kemudian kasih ke KAN, dari KAN nanti nyebarin. Bisa seperti itu atau bisa doorship. Doorship, tahu kan doorship kamu ya. Jadi laboratorium penyelenggara di label atas nama KAN, terus kemudian dikirim ke laboratorium peserta. Nah, seperti itu. Nah, permasalahannya adalah bagaimana proses analisisnya. Gitu ya. Kan tentunya beda loh Pak, ada yang ngerjakan kadar airnya pakai kadar air metode oven, ada yang pakai metode oven vakum, ada yang pakai Calvisser. Seperti apa Pak? Nah, itu dikembalikan lagi kepada laboratoriumnya. Ya, sebelum Anda mengikuti, ini kira-kira metodenya sama enggak? Kalau metodenya sama, ikutin aja. Gitu. Kalau metodenya nggak sama dan tidak ada yang lain lagi, ya ikutin aja gitu loh. Nanti akan ada penyesuaian. Jadi misalnya begini, nanti misalnya ada penyesuaian adalah beda metode, ya mereka akan terima gitu ya. Oke, kalau harusnya sih begitu ya. Jadi artinya kalau memang alatnya nggak ada, ya adanya ini terus kemudian beda metode, terus kemudian hasilnya tidak memuaskan, ya mereka pasti akan terima kok gitu ya, karena seperti itu. Oke. Nah, terus kemudian apa yang langkah pertama yang harus disiapkan? Satu, Anda harus tahu proses analisis. Nah, kemarin saya sudah terangkan. Proses analisis itu mulai dari yang pertama adalah kita ada namanya kaji ulang kaji ulang permintaan, tender, dan kontrak. Minggu kemarin sudah saya bahas sedikit. Ya. Kaji ulang permintaan, tender, dan kontrak. Ya, bedanya apa? Minggu kemarin sudah saya terangin bedanya apa di perkuliahan. Nah, kita laboratorium ya, beda udah ya, yang uji profisiensi udah skip dulu di situ ya. Yang tadi udah ya, sekarang kita ke responsi proses analisis. Jadi ada dua, ada proses analisis dan ada uji profisiensi. Nah, gimana proses analisis? Proses analisis itu kita nanti sampel masuk ke lab kita itu dalam bentuk apa? Artinya kalau misalnya sampel yang masuk dalam ke kita itu apakah kita harus apakah kita harus sampling dulu atau enggak? Ya, tapi yang pasti pertama adalah kaji ulang permintaan. Artinya apa? Ada customer datang ke lab kita atau mungkin bisa telepon aja atau mungkin beberapa lab udah punya aplikasi, jadi tinggal tulis aplikasi di situ, nanti sampel dikirim, dari sana langsung buatin invoice-nya, selesai. Ya, jadi proses analisisnya adalah ada permintaan tentang analisis, ya kita yang normal saja, permintaan analisis, orangnya datang ke lab kita, bawa sampel, diterima oleh bagian staff di depan, ya terus kemudian sama staffnya dikaji, boleh Pak, boleh kalau memang itu sudah biasa normal, misalnya kadar proximat, proximat ya Bu ya, oh ya oke, diterima aja, tidak harus ada persetujuan dari dari manajer ataupun dari supervisor gitu ya, jadi sudah oke gitu ya. Terus kemudian setelah itu ditulis ya, ada formulir-formulirnya tentunya ya, itu kalau kita masih pakai paper, kalau ada paperless ya tadi tinggal dimasukin aja di aplikasi. Sama kayak kamu kalau misalnya makan terus kemudian sama mas-masnya pesanannya apa, dicatatin kan, tinggal di tap aja di laptop, di handphonenya atau di tabnya kan gitu kan, tinggal ditekan-tekan aja. Nah itu sama aja gitu ya. Terus kemudian nanti kalau di proses analisis ya ada tanda tangan. Oh udah oke. Dari pelanggannya tanda tangan berarti apa? Tandanya oke. Sekian. Bahkan mungkin langsung sekalian ditulisin ini harga totalnya sekian ya Bu ya. Nah kesepakatan itulah namanya tadi apa namanya kaji ulang permintaan, tender, dan kontrak ya, seperti itu. Udah setelah oke, terus kemudian si sampel itu tadi dikode lagi sama si bagian administrasi. Terus kemudian di sampelnya, kode-kode sampel, jenis-jenis sampel, mungkin ada gambar-gambar di sampelnya itu dirubah semuanya ya jadi kode sampel aja. Ya, kode sampel yang sudah ditetapkan secara unik di
masing-masing laboratorium beda-beda ya, seperti itu. Oke, diganti terus kemudian nanti ada memo analisisnya. Ini analisisnya ini. Terus kemudian nanti sampelnya ada ditaruh di suatu tempat. Sudah ditulisin lagi, ini sampel kode sekian. Ya, seperti itu. Nanti taruh di situ. Nah, nanti analisnya dikasih tahu sama si bagian administrasi. Bos, ada sampel ya, kode sekian ya. Nanti ada tanda-tanda di situ. Ya, ditandatangan di situ. Berarti dia sudah di memo analisisnya dia sudah tahu dia sampelnya ada sampel ini. Nah, terus kemudian analis dia catat di bukunya ya, dicatat apa yang harus dicatat, misalnya ada gramnya segala macam itu dicatat di logbooknya dia, logbook besar. Ya, terus kemudian dianalisis, terus kemudian ada hasil analisisnya. Hasil analisisnya itu dicatat lagi ada formulirnya biasanya, ya. Nah, ini yang normal aja. Nanti kalau misalnya sudah elektronik sih terserah ya. Catat lagi, terus kemudian dia tanda tangan, dikasih ke supervisornya. Supervisor nanti tuh ngecek perhitungan. Oh, perhitungannya oke. Ya, perhitungannya oke. Oh, oke. Nah, dari supervisor ini nanti atau penyelia nanti pindah ke yang namanya manajer teknis. Manajer teknis itu mengkaji bagian apa? Bagian ini wajar nggak sih datanya gitu ya. Jadi kalau analis yang ngerjakan apa adanya, ngitung apa adanya, penyelia nanti akan menghitung lagi perhitungannya sudah selesai, udah benar atau enggak. Manajer teknis nanti dia akan approval apakah data ini akan dikeluarkan atau tidak, atau adakah pertimbangan yang lain. Misalnya Anda menguji yang namanya susu, terus kemudian di situ tertera misalnya ya kadar airnya maksimal 14%. Ternyata pada saat diuji kadar airnya adalah 20%. Nah, manajer teknis harus memastikan bahwa benar nggak sih 20%. Tidak hanya percaya pada catatan-catatan semuanya, dicek lagi semuanya sampai biasanya kalau terjadi keanehan itu dicek di sampelnya. Oh iya, memang basah nih. Ini kira-kira memang benar nih sekitar 20%. Gitu. Nah, artinya apa? Manajer teknis tahu benar posisi si sampelnya seperti apa. Gitu ya. Yang paling banyak clash atau nanti ada komplain dari customer adalah kalau kita apa namanya? Kalau kita di bidang lingkungan, AMDAL ya. Jadi AMDAL analisis apa mutu dampak lingkungan ya. Ya, di AMDAL itu suka banyak crash kenapa? Karena sampelnya diambil pagi. Ya, diambil pagi mungkin dari segi apa namanya ion-ionnya lagi banyak karena apa di atas lagi ada apa namanya di atas lagi ada yang nyuci segala macam kan seperti itu ya. Tapi kan di saat-saat tertentu dia beda gitu ya. Makanya itu juga sangat penting. Kenapa? Ya karena kita nggak mau dong gitu ya. Oh ini udah diambang batas terus kemudian datanya di apa namanya tidak dicek dirilis saja gitu ya. Nanti terus kemudian ada gugatan. Nah, sampai ke pengadilan bisa ya biasa itu ya kalau di bagian AMDAL sampai ke pengadilan itu biasa. Karena apa ya? Karena datanya memang kalau di lingkungan kita mau gimana? Kita sampling hari ini, sampling air hari ini, detik ini, pasti nanti hasilnya akan beda dengan beberapa detik kemudian ya karena itu tadi ya. Seperti itu. Nah, itu proses analisisnya, manajer teknis sudah oke, nanti kemudian dibuatin laporan hasil uji, terus kemudian dikasih ke si apa namanya si customer-nya dikasih tahu, terus kemudian ya dikasih tahu gitu ya, dan nanti setelah customer-nya kasih tahu, customer-nya dikasih apa datang ataupun kita bisa kirim via fax atau fax udah nggak ada sekarang ya, via email atau via pos. Nah, seperti itu. Itu adalah proses analisis yang terjadi. Sehingga nanti di sini yang paling butuh apa? Catatan. Ya, catatan mulai dari sampel masuk sampai sampel terakhir. Nah, bisa jadi sampelnya masuk bukan seperti itu, tapi sampel masuk dalam bentuk tender. Jadi ada suatu perusahaan atau perorangan misalnya, Pak, saya mau analisis apa namanya? Analisis senyawa ini gitu ya. Tapi ini nanti adanya di Solo, Jogja, Karanganyar, sama di Tegal dan Pekalongan. Cuman saya nggak ini Pak, apa namanya? Saya nggak ada waktu, buat ngambil, Bapak aja yang ngambil. Berarti itu adalah sampling. Ya, jadi kita yang mengambil sampelnya sendiri ke tempat-tempat tersebut tadi dari yang ditunjuk. Nah, itu namanya sampling.
Ya, jadi sampling itu juga harus diperhatikan apakah kita harus ngambil sampelnya saja ataukah misalnya kalau kita samplingnya adalah sampling untuk apa namanya? Untuk AMDAL ya, itu juga harus diperhatikan benar-benar ini dari kualitas udara, kualitas air, kualitas tanah itu titiknya harus ditentukan dulu sebelum Anda sampling. Nah, itu ada ininya. Dan ini adalah salah satu-satunya apa namanya? Satu-satunya klausul di ISO 17025 yang boleh tidak dikerjakan. Artinya sampling itu tidak wajib dikerjakan. Bisa jadi ada yang sampling, bisa jadi yang tidak untuk laboratoriumnya. Oke, proses analisis sudah selesai ya. Jadi itu tadi adalah proses analisisnya. Nah, untuk uji profisiensi, jadi begini, uji profisiensi itu kita harus memastikan bahwa laboratoriumnya sudah terpercaya, dari kannya sudah menunjuk laboratorium sudah terpercaya, ya. Terus sebagai penyelenggaranya, ya. Terus kemudian dari uji profisiensi ini apa sih yang keuntungannya? Kemarin tadi sudah saya terangkan di perkuliahan, ya. Nah, di responsi ini saya akan menunjukkan ke kalian bahwa gini loh cara kita tahapan-tahapan dalam uji profisiensi, ya. Yang pertama adalah tahapannya uji homogenitas, uji stabilitas, terus kemudian baru kita dapat data dari masing-masing laboratorium. Biasanya ya satu sampel kita ikut satu materi uji profisiensi itu biasanya dikasih 2 sampel. Kita nggak pernah tahu, cuma dikasih kode doang. Ya, dikasih kode doang, ya, terus kemudian kita nggak tahu. Nah, apakah eh, sampel tersebut sama atau tidak? Ya, jadi bisa jadi beda sampelnya kan gitu ya, bisa jadi sangat berbeda, bisa jadi sama. Jadi dan kita masalahnya nggak tahu yang ikut uji profesional itu siapa aja gitu. Apakah cuma kita doang ya ataukah banyak lab yang lainnya yang mana kan belum belum tahu kita ya, seperti itu. Jadi ya ngeri-ngeri sedep gitu ya kalau misalnya pas uji profisiensi nanti outlier gitu. Outlier itu untuk hasilnya beda ya. Jadi secara garis besar begini, uji profisiensi itu udah tadi prosesnya ya, proses analisisnya sudah selesai, kita analisis, kita misalnya dikasih 2 sampel, 2 macam, sampel A dan B ini kan. Itu sama biasanya ya, sampel susu sama susu gitu, A dan B, tapi kita nggak tahu. Ya, terus kemudian dari 2 sampel ini ya, kita kan analisis ya, dari sampel ini kita analisis. Nah, yang terjadi apa? Kita analisis terus kemudian nanti bagian manajer operasional atau manajer puncaknya ya dia akan memberikan hasil analisisnya ke KAN. Jadi hasil analisisnya udah ada formulirnya ditulis kemudian dicap stempel segala macam sebagai bentuk legalitas nanti dimasukin ke KAN. Ya, dari KAN ini nanti terus kemudian datanya dikasih ke yang penyelenggara tadi. Ya, jadi dikasih ke penyelenggara sehingga apa dari penyelenggara nanti diolah secara statistik. Ya, nanti bisa jadi sampel kita hasil analisis kita itu masih dalam sekumpulan besar ya, sekumpulan besar dari laboratorium-laboratorium yang ada. Ya, sekumpulan besar dari laboratorium-laboratorium yang ada. Jadi istilahnya mah aman gitu ya. Seperti itu istilahnya. Ya, atau mungkin kita diperingati karena kita sudah mulai sedikit warning. Ya, ya atau mungkin kita outlier atau kita di luar ya jadi bisa jadi kalau kalau orang-orang di tengah sini kita tuh aslinya di sini gitu ya outlier gitu ya di luar gitu mungkin Anda mungkin ada teman-temannya yang suka menyendiri nah itu mereka orang-orang yang outlier gitu ya ya bisa jadi positif bisa jadi negatif ya tapi itu adalah orang-orang yang outlier ya menyendiri gitu ya yang beda gitu ya anti mainstream gitu ya gitu ya nah itu seperti itu. Nah, tahapannya adalah apa? Yang pertama harus uji homogenitas, terus kemudian ada uji eh, stabilitas, terus kemudian ada uji eh, hasilnya ada uji uji profisiensi ada di belakang ujinya ya di statistiknya. Nah, permasalahannya adalah kalau misalnya analisis yang kita ajukan ke Komite Akreditasi Nasional atau ke KAN itu tidak ada di uji profisiensi. Ya, tidak ada yang mirip sama sekali pun. Kita gimana cara memastikannya? Kan gitu ya.
kita bisa melakukan yang namanya uji banding antar laboratorium. Bedanya apa? Kalau uji profisiensi kita tinggal daftar, nanti dia kasih sampel, kita analisis, balikin lagi, selesai. Kita dapat bukunya. Ada satu reportnya gede gitu bukunya ya. Tergantung dari berapa banyaknya si laboratorium. Oke? Nah, terus kemudian kalau uji banding gimana? Uji banding sama dengan uji profisiensi. Bedanya adalah kita yang nyelenggarain sendiri. Artinya apa? Ya laboratorium yang mengadakan sendiri. Sehingga ya yang ribet kita sendiri. Satu, berarti kita nyiapin sampelnya. Jadi kita sudah sebagai laboratorium penyelenggara dan juga laboratorium pelaksana atau laboratorium itu tadi ya, si customer-nya di atas tadi gitu ya. Jadi udah penyelenggara, terus juga kemudian jadi pelaksana juga karena kita juga analisis. Nah, oke ya. Nah, terus kemudian lab mana yang bisa kita tambahkan, kita masukkan sampel. Nah, kita ini apa namanya? Kita lihat daftar list dari KAN ya, yang sudah ada di lingkup akreditasi yang dimasukin di KAN, itu kita masukkan, kita cari dulu ini lab mana yang bisa ya. Misalnya analisisnya ada susah gitu ya. Tapi ternyata ada 8 lab yang punya analisis sama, yaitu yang kita kirimin. Ya kita kirimin 2 sampel. Sampel yang sama biasanya kita kirimin, tapi nanti dia akan apa namanya? Dia akan memberikan hasil analisisnya gitu ya dari 2 sampel. Jadi sampel A dan sampel B kita masukin sebagai 2 sampel. Nah, bedanya apa? Kalau tadi kita tinggal bayar doang, sekarang kita bayarin ke lab karena kita ngirim sampel. Ya, kita ngirim sampel, bayarin ke lab masing-masing. Jadi dananya lebih gede lagi gitu ya. Dan dengan tingkat akurasi yang lebih rendah. Kenapa ya? Kita ngerjain sendiri, kita tahu orangnya siapa, ini siapa gitu ya. Ya itu masalahnya ya. Jadi di situ itu adalah uji profisiensi itu adalah yang paling tinggi ya, ini tingkat kepercayaannya, terus kemudian uji banding itu di bawahnya. Ya, gitu. Terus kemudian prosedurnya gimana? Ya sama seperti kita mengerjakan uji profisiensi, ya homogenitas, stabilitas, terus kemudian ngecek ininya masing-masing laboratorium, kita posisinya di mana, gitu ya. Bedanya apa? Kalau kita udah lihat datanya kan kita bisa aja lihat oh data sekian gitu ya. Kita AMD dulu bisa gitu ya. Seperti itu. Tapi harusnya tidak ya, seperti itu. Nah, kalau misalnya nggak ada lagi lab, tadi kan labnya banyak, terus kemudian kita ngirim sendiri uji banding. Terus kemudian kok nggak ada Pak ya, hanya satu aja Pak, ini Pak, tapi metodenya juga beda. Itu tetap kamu kerjakan, ya, tetap kamu kerjakan, kamu kirim sampel ke tempat, ada satu tempat misalnya gini, kita pakai metode pakai HPLC, terus kemudian dia pakai yang namanya spektro. Kamu kirim aja datanya, nanti kita bikin reportnya ya. Tentunya homogenitas segala macam validasi kita sudah kerjakan gitu ya. Terus kemudian karena memang tidak ada, karena lab kita ini unik gitu ya. Misalnya nguji uji suatu senyawa yang memang di Indonesia itu nggak ada orang yang menguji yang seperti itu gitu ya. Jadi kita benar-benar paling unik sendiri gitu misalnya ya, paling keren sendiri gitu ya. Jadi ya udah apa namanya si sampel masukin ke sana, hasilnya pasti beda dong. Satu pakai APLC, satu pakai spektro gitu ya. Tapi kan tetap saja ya, artinya karena memang nggak ada lagi gitu ya. Ya sudah nih dibuatin reportnya, terus kemudian nanti tinggal si asesornya akan menyetujui atau tidak. Biasanya sih kalau berdasarkan pengalaman saya, karena dia unik, karena beda dengan yang lainnya sih, biasanya setujui gitu ya. Oke, dengan segala ilmiahnya segala macam ya. Seperti itu. Nah, itu adalah untuk uji banding antar dua laboratorium, ya. Terus kemudian ada kalau nggak ada lagi, Pak, nggak ada lagi, Pak, yang kayak gitu, Pak. Gitu ya, berarti kita harus uji banding antar personel. Jadi pakai alat yang sama, sampelnya sama, uji banding antar personel, beda orang. Hasilnya sama nggak? Gitu ya, hasilnya sama nggak? Ya, harusnya sama karena kita kan mengerjakan sendiri. Itu adalah selemah-lemahnya iman. Ya, jadi itu yang paling paling lemah untuk dipercaya seperti itu. Karena apa? Dikerjakan di lab sendiri, cuman bedanya orang. Ya, kalau kemarin kamu lihat validasi ada repeatability, ada reproducibility segala macam. Nah itu bisa dipakai teori itu bisa dipakai untuk uji banding antar personel ataupun antar laboratorium. Misalnya cuma 2 gitu ya seperti itu. Nah itu
Semua harus dikerjakan untuk apa? Untuk menjamin mutu dari hasil pengujianmu. Oke, sampai sekarang detik ini oke ya? Semuanya oke ya? Jadi tadi Bapak cuma ngomong aja. Oke, sekarang yang Bapak ingin kasih tugas ke kamu adalah Anda nanti bisa mengerjakan untuk yang ini, ya, responsi, terus kemudian jawab homogenitas. Nah, panduannya di mana Pak? Nah, panduannya ada di ini, ya ada pedoman statistik uji profisiensi. Itu sudah saya masukkan ke LMS, Anda tinggal download. Ya mungkin sekarang kalau Anda nggak baca di atasnya, Anda nggak bisa download, udah saya protect ya aksesnya. Mungkin kalau udah ini nggak apa. Itu kan saya gunakan untuk apa? Agar Anda flow dari belajarnya itu jelas. Anda baca dulu teorinya, terus kemudian Anda baru bisa download yang ini, baru bisa ngerjakan kuis yang ini, baru bisa ngerjakan yang ini segala macam. Ya. Oke, jadi ada pedoman statistik uji profisiensi, Anda bisa baca ya, Anda baca dulu ya. Saya terangi sedikit. Satu ada uji homogenitas, ada uji stabilitas, dan ada uji profisiensi. Ya, nanti ada contoh-contohnya di sini. Ya, tetapi beberapa nanti kamu harus pastikan kamu tahu rumus yang benar yang mana, karena ada beberapa mungkin salah penulisan plus minusnya. Ya, kita based on data aja. Jadi datanya benar seperti apa, yaitu yang kita pakai ya. Oke, nah ini aja uji homogenitas, ya, di mana sebanyak 10-20 kilo dihomogenkan, kemudian dibagi dan dimasukkan dalam beberapa wadah. Nah, kamu kemarin sudah tahu teknik sampling. Ya, teknik sampling dalam di mutu pangan. Harusnya kemarin saya ngajar, tetapi karena saya kemarin harus jauh ke Surabaya, jadi saya nggak jadi ngajar ya untuk di mutu pangan. Ya, jadi di situ Anda pakai yang kalau misalnya sampelnya padatan, ya pakai model padatan. Ya, jadi nanti dihomogenkan, dimasukin dalam kotak, nanti dibagi 4, yang 2 berseberangan itu nanti digabung lagi, bagi lagi sampai jumlah sampel yang diinginkan. Ya. Oke, nah di sini juga nanti pentingnya adalah Anda bagaimana menyimpan sampelnya agar tidak ada uap air ataupun ada keluar masuknya udara, ya, barriernya. Ya, itu penting sekali ya, karena kadar air berbeda nanti pada saat Anda pengujian juga akan berbeda, ya. Oke, terus kemudian masing-masing diacak, oke, terus kemudian dianalisis secara duplo, kemudian dihitung nilai variasinya dengan pengambilan contoh sampel S ya, oke, S kuadrat dan variasi dari berulangan adalah SA kuadrat, ya. Nah nanti ada namanya mean square between dan mean square within, ya. Coba kalau kamu lihat di sini, ya, MSP dan MSW itu rumusnya bedanya sedikit, ya. Bedanya adalah hanya 2n-1 dan ada 2n, ya, MSP dan MSW. Mean square between dan mean square within, ya. Oke, jadi kriterianya adalah untuk uji F sama dengan MSP per MSW. Nanti untuk yang rumus ini, kita lihat di contoh perhitungannya ya, di bawah. Nanti ada contoh perhitungannya. Ya, jadi uji F adalah F sama dengan MSB per MSW. Ya, contoh dinyatakan homogen apabila F hitung ini, uji F ini, yang ini, ya, itu nanti akan lebih kecil dibandingkan dengan yang tabel. Ya, tabelnya dari mana? DB1, DB2, alfa. Ya, apabila F hitung yang diperoleh lebih besar dari F tabel, ya, maka uji homogenitas bisa dihitung dengan kriteria yang kedua, ya, melalui persamaan S sama dengan 0,5 SD Horwitz, standar deviasi Horwitz, ya. Oke, nah ini butuh apa namanya, butuh pemahaman yang lebih panjang, ya. SA adalah simpanan baku dari sampling yang diperoleh, ya. Tapi Anda pelajari dulu dari sini, ya. Oke, ini contoh perhitungannya. Untuk kriteria 1, ya, berarti ini kan MSB, mean square between, ya, 21,8508. Nah, ini kita semua pakai 4 angka belakang koma ya. 4 angka belakang koma. Jadi ini udah saya sertakan juga untuk apa namanya? Untuk tabel Excel-nya, ya. Ini semua ya. Ini dari 10 ulangan contoh yang duplo ngerjakannya. Jadi ngerjakan A dan ngerjakan yang B. Ya, jadi ada 20 sampel. Nah, ada 20 sampel yang
Anda buat dari menghomogenkan sampel tadi. Jadi sampel udah homogen, Anda masukin dalam plastik atau dalam wadah, terus kemudian Anda tandain ini sampel 1A, sampel 1B gitu ya. Dari sampel yang sama, sebanyak 20 kali pengujian. Pak, nanti kalau misalnya ini kok nggak sama-sama ya Pak, jelek-jelek datanya. Makanya sekali nganalisis itu jangan 20. Ya, sekali nganalisis itu mungkin kamu sampai 50, nanti datanya dipilih. Kok boleh Pak? Boleh. Ya, memang boleh, datanya kita pilih itu boleh. Ya, jadi kalau misalnya ada nggak boleh dari dipilih mau kapan sampai selesainya. Itu loh. Ya, seperti itu. Jadi data dipilih boleh. Ya, jadi kode 1 ya. Tapi kalau misalnya yang error nomor 5 saja ya berarti cari yang berdekatan saja dengan data itu. Ya, oke. Kalau saya sih boleh karena memang saya sudah pernah mengerjakan gitu loh. Bagi orang yang nggak pernah mengerjakan mungkin akan ledekin gimana nih data kok boleh dipilih. Anda kerja dulu lah di lab mana lah gitu ya. Nanti seperti itu kerjaannya. Ya. Nah, ini ada contohnya adalah total nitrogen. Ini ada nilainya. Persen N-nya seperti ini, terus kemudian A plus B, berarti A tambah B sekian. Ya, A tambah B dikurangi X bar A plus B. X bar itu berarti yang ini. Ya, X bar A min B, rata-rata dari X bar A plus B. Jadi rata-rata A plus B. Ya, terus kemudian nilai yang ini dikuadratkan. Ya, ketemunya di sini. Udah nggak usah ditanyain lah, Pak itu rumusnya dari mana. Nggak penting lah kamu bertanya begitu, yang penting kamu bisa kerjakan. Saya pun juga nggak tahu rumusnya dari mana. Kita ikutin aja ya. Terus kemudian 21,8508 dibagi dengan 10 min 1 sama dengan 1,2139. Ya. Oke, ini yang kedua. Nah, yang kedua ini adalah A min B. Ya, ini kan A plus B, A min B. Di atasnya kita cek lagi. Tadi adalah A plus B. Berarti ini harusnya A min B. Coba aja Anda cek lagi. Nanti kalau saya salah bilang ya. Oke. Tuh, kan? Kalau A plus B tadi kuadratnya kan 21. Nah, ini A min B jadinya adalah 56. Dan ini A min B rata-ratanya adalah min 1,819. Ya, ini di sini ya. Makanya nanti kamu ini benar-benar perhatikan beneran karena kalau salah di sini udah pasti salah semuanya. Ya, ini A min B ya, terus kemudian A min B dikurangi dengan X bar A min B. Ya. Terus kemudian A min B kurangi X bar dikuadratkan ketemunya 56,227. Ya. Dari mana Pak? Ini semua kamu tambahin gitu loh ya. Ini kan jumlah nih, ada jumlah. Ini N-nya 10 jumlahnya. Ini berapa? Minus 18. Gitu ya. Ini X barnya sekian. Jadi ketemu MSW-nya adalah 2,814. Tadi 1,2 dibagi 2,814 adalah 0,43. Jadi F-nya adalah 0,43 ya. Terus kemudian klausul yang pertama tadi dibandingkan dengan F tabel. P adalah 0,05 untuk DB. DB-nya adalah DBA naik 9, jumlah sampelnya N-1 dan DBB-nya adalah 10, hasilnya 3,02. Dari mana Pak 302? Oh, enggak ada di sini ya. 302 kita ambil dari yang di sini. Ya. DBA ya, DB pembilang ya, DBA adalah 9 karena dia N-1 9, terus kemudian DBB ini adalah 10, makanya saya tandain di sini 302. Ya, untuk F tingkat kepercayaannya 0,05. Ini adalah tabel nilai kritis sebaran F. Nanti di PDMP lebih jelas lagi ya. Saya nggak ngajar tapi ya. Oke, jadi V1 adalah 9, DB pembilangnya ada 9, DB penyebutnya adalah 10, ketemu adalah 3,02. Di sini udah saya buletin ya. Seperti itu. Nah, hasilnya apa? Hasilnya adalah F hitungnya tadi 0,43. F tabelnya 3,02. Berarti 0,43 lebih kecil daripada 302. Jadi sampelnya adalah homogen. Nah, itu homogen ya. Jadi sampelnya adalah homogen.
Oke, paham sampai sini ya. Jadi sampelnya homogen kenapa? Karena F tabel lebih besar daripada F hitung atau F hitung lebih kecil daripada F tabel. Oke? Oke? Paham sampai sini paham ya? Tadi rumusnya berarti untuk yang MSW adalah A min B ya. Kalau MSB adalah mean square between adalah A plus B. Itu. Ini di sini udah jelas di sini ya. Jadi saya lebih cenderung percaya dengan perhitungannya karena kalau ngikutin rumus yang di awal nanti nggak apa isinya nanti salah semuanya ya. Ini dulu saya juga bingung ini kenapa orang bikin begini ya, tapi dulu saya udah ngerjakan, terus kemudian saya ulik dulu. Jadi sebelum saya mengerjakan sampel saya ulik dulu sejam 2 jam, oh ternyata begini-begini. Saya buatin apa namanya Excel-nya, terus kemudian ada teman saya analisnya sudah ngerjakan, oke, masukin ke dalam Excel, jadi selesai. Sampelnya karena penting. Kita mau validasi sampel harus homogen. Kalau nggak homogen nanti presisi akurasinya nggak dapat. Saya kasih tahu ya, seperti itu. Paham ya? Jadi makanya saya selalu di kimia itu pasti bilang kerjakan benar sejak awal. Karena kalau sejak awal udah salah, hasilmu pasti salah dan ke belakangnya. Ya kecuali kamu biarin aja sih salah gitu ya. Ntar gue nggak kerja di bagian pangan kok, ya jangan gitu. Kalau kamu pengen lulus di SJMP ya begitu. Kalau kamu pengen lulusnya di prodi seni misalnya gitu ya kamu ya sekolah di sana lah gitu aja kan, nggak usah susah. Oke, ini contohnya dulu yang sampel homogen. Nah, ini ada untuk uji kriteria kedua. Ya, ini A plus B. Ini ketemu MSB-nya 10,6192. Terus kemudian nah, ini ketemu MSW-nya adalah 2,6080 sehingga F-nya 3,97. Ya, F-nya 3,97. Kesimpulannya contoh tidak homogen. Sehingga kita harus pakai kriteria yang kedua ya, agar apa? Agar nanti kita cek homogen atau tidak. Ya, kalau kriteria kedua juga nggak homogen juga, berarti memang sampelnya nggak homogen. Kamu ulang dari awal. Ya, gimana caranya kamu akan membuat sampelnya secara lebih homogen lagi. Ya, seperti itu. Oke. Nah, kriteria kedua adalah, nah ini di sini kita masih tetap pakai data MSB dan MSW, ya. MSB rumusnya adalah yang kamu harus pastikan adalah MSB sama dengan MSW ditambah variasi sampling. Ya, jadi variasi sampling atau SD sampling itu adalah MSB dikurangi MSW. Ya, tadi MSB dikurangi MSW adalah 7,9413. Ya, MSB-nya berapa? MSB-nya kan 10,6192. MSW-nya adalah 2,6780. Ya, oke. Berarti dapatnya 7,9412. Sedangkan SD sampling itu kan SD kuadrat. Sehingga untuk kita SD kuadrat sama dengan 7,9413. Berarti SD samplingnya saja, SD sampling dari apa namanya, itu tadi apa namanya, SD samplingnya dari si sampel itu adalah ya, SD samplingnya adalah akar dari duplikasinya. Ya, jadi akar dari 3,9706. Jadi 1,9926. Ya, jadi 7,9413 dibagi 2 karena itu duplikasi MSB dan NSW, jadi 3,9706. Terus kemudian SD samplingnya adalah akar dari 3,9706. Hitung dulu, bener enggak nih? Ya, hitung dulu. Bener enggak nih? Coba kamu hitung. Ya, jangan lupa dihitung. Jangan percaya saya jarek. Kamu itu gimana sih? 7,9413 dibagi 2. Nah, 3,97. Terus kemudian akar dari, oke, kita CC dulu. Akar dari 3,9706. 1,9926. Ya, jadi itu adalah SD samplingnya adalah 1,9926. Nah, persyaratannya adalah SD sampling harus lebih kecil daripada 0,5 SD Horwitz, SDP, ya, atau SD Horwitz. Kamu tahu kan SD Horwitz, CV Horwitz kan tahu kan ya, 2 pangkat
1 min 0,5 log konsentrasi. Nah, di sini pentingnya adalah apa? Ketika kita pakai CV Horwitz itu adalah CV Horwitz itu dia sangat apa ya? Sangat tahu bahwa semakin kecil konsentrasi yang dikerjakan itu semakin susah. Jadi CV Horwitz itu bentuknya corong gini. Jadi gini. Seret gini ya. Jadi kalau di sini adalah persen, ppm, ppb, ppt itu semakin gini. Nah, itu yang dikemukakan oleh Horwitz. Kenapa? Karena kalau kamu mengerjakan yang persen, ya, terus kemudian Anda mengerjakan yang PPT, tingkat kesulitannya beda. Kemungkinan error yang PPT kan lebih gede, makanya kita pakai yang namanya CV Horwitz. Ya. Oke sayang, ayo kita ikut papa. Bentar ya sekalian ya. Mau ikut sini? Mama di nenek. Udah sini aja sih. Oke. Ikut kuliah papa ya? Enggak, yang kalau enggak tidur lagi. Ini kan lagi direkam. Enggak mau? Oh ya udah, oke, dah. Ditutup ya pintunya ya. Hati-hati jalannya. Di nenek. Bisa buka pintu? Bisa? Oke, pinter sekali. Intro ya, sebentar ya. Oke. Nah, terus kemudian dari persamaan Horwitz adalah 2 kali 1 min 0,5 log C. Ya. C, konsentrasi itu didapatkan dari apa? Ya, sebentar. Ya, bias sebentar aja ya. Oke. Nah, C itu adalah konsentrasi rata-rata. Nah, di sini yang membedakan adalah C itu kalau persen, ppm, ppb, ppt adalah pangkatnya berapa. Ya, oke. Kita sudah tahu semuanya bahwa kalau RSD Horwitz itu semakin dia konsentrasinya kecil, artinya ppm, ppt, ppb, ppt, itu nanti RSD Horwitz-nya akan semakin tinggi. Ya. Tapi itu masih tetap masuk make sense gitu loh. Masih apa namanya? Masih diperbolehkan. Kenapa? Ya karena tadi susahnya dalam menganalisis. Gitu, ya. Oke. Nah, yang perlu kita dapatkan di sini adalah CV Horwitz-nya berapa? Ya, SD Horwitz-nya berapa? Gitu ya. Jadi, ini untuk X sama dengan 158,522 ppm miligram per liter itu adalah konsentrasi yang tadi rata-rata terakhir. Ya. Terus kemudian faktor konsentrasinya berarti log C sama dengan ya log konsentrasinya log dari 1,5 ya. Tuh nggak ada di handphone saya nih kayaknya. Ada nggak nih? Log. Oh, bukan. Wah, nggak ada, Nak. Wah, nggak ada, Nak. Ya apa ini? Wah, nggak ada log di sini ya. Kok adanya len? Oh, log nih kali, log kali. Aduh, kalkulator saya tuh hilang. Ya, nggak tahu deh hilang kemana. Log dari 158, sorry. 158,522 dibagi 1 juta. 1 juta kenapa? Ya, karena dia adalah ppm. Oh, ini ada nih. Log itu ternyata kalau di Xiaomi adalah LG. Ini. Min 3799. Ya. Setengah log C sama dengan, jadi tinggal dikali 0,5 min 1,89955. Ya. Oke. Terus kemudian 1 dikurangi ya, 1 min 0,5 log C. 0,5 log C-nya kan min 1,89955 ya. 1 min 0,5 log C adalah berarti satunya dipindah ke kanan ya, jadi menjadi 2,8
99. Jadi kan minus itu pindah sama dengan pindah ke kiri kan jadi positif. Jadi 1 plus apa namanya? 1 plus log C 1 ditambah 1,88 sehingga itu adalah 0,5 log C. 1 minus 0,5 log C itu hasilnya adalah 2,88 dari mana? Jadi log C tadi ditambah 1, jadi 2 sekian. Oke. Terus kemudian KVP-nya adalah 7,46. Dapat dari mana 7,46? Ya. Jadi itu adalah 2 pangkat ya. 2 ya, oke. Udah ketemu ya yang 2,88 tadi ya. Jadi min 1,88 dikurangi dengan min 1 ya, karena sama-sama min di kiri dan kanan berarti itu kan bisa dipositifkan. Yang kiri pindah ke kanan, karena pindah ke kiri kan juga langsung udah positif ya. Berarti KVP-nya adalah 2 pangkat ya, 2 pangkat 2,8999552 sama dengan 7,464023 ya. Itu adalah KVP-nya ya. Oke. Sampai sini ngerti ra? Ya, ini masih di 2 pangkat 1 min 0,5 log C ya. Jadi KVP-nya, koefisiennya KVP-nya ya, koefisien dari si Horwitz-nya itu adalah 7,46 ya. Nah, yang ditanyakan adalah standar deviasi dari CV Horwitz. Kita tahu dalam menghitung si CV Horwitz adalah kalau di perhitungan yang biasa tadi yang di awal adalah gimana tadi? Standar deviasi dibagi dengan rata-rata ya kali 100%. Untuk menghitung standar deviasi RSD relatif standar deviasi itu adalah SD dibagi dengan rata-rata kali 100%. Nah, kita sudah punya SD-nya nih. SD-nya adalah 7,460323. Ya kan? Terus kemudian kita pengen tahu SDP-nya berapa? SDP-nya berapa? Ya, terus kemudian rata-ratanya berapa? Rata-rata dari si konsentrasi sampel 158,522. Sehingga 7 ya, SDP sama dengan 7,464023 dibagi dengan dikali ya. Jadi kan ini RSD sama dengan SD per X bar atau rata-rata kali 100. Sehingga kalau dipindah ke kiri, kita ingin tahu SD-nya saja, 100 jadi ke bawah, rata-rata jadi ke atas. Jadi 7,460323 ya dikali dengan konsentrasi 158,522 dibagi dengan 100. Itu ketemu SDP-nya. Ya, 11,8321. 11,8321 ya. Terus kemudian persyaratannya adalah 0,5 SDP. Berarti setengahnya dari 11,8321 adalah 5,916. Sehingga kalau kita cek SD samplingnya 1,9926, terus kemudian si 0,5 SDP-nya adalah 5,916. Artinya apa? Ya, artinya adalah SD sampling lebih kecil daripada setengah SD Horwitz. SD sampling lebih kecil dari setengah SD Horwitz. Artinya apa? Contohnya homogen. Nah, ini kriteria yang kedua. Ya. Jangan salah ya. Memang setiap tahun saya ngajarnya begini. Panjang. Ya, oke, selesai. Nah, terus kemudian ada uji stabilitas. Nah, ini kita pakai uji stabilitas ya, dari uji stabilitas kita ada X bar min X bar HM dari rata-rata hasil uji homogenitas dikali dengan konstansa yang ditetapkan oleh Aplak. Jadi banyak di sini konstansa yang ditetapkan oleh Aplak. Ya, terus kemudian NIKR selisih antara kuartil 3 dan kuartil 1 yang ternormalisasi. Kemarin NIKR ngerjain di mana ya? NIKR ngerjain di mana ya?
Ada deh kemarin ya. Ya, saya dejavu. Sorry. Oke. Oh, ngerjainnya di sini. Sabar ya. Kan tiap tahun saya ngajarin ini jadi dejavu ya. Oke, sabar. Nanti ada di bawah ya. Oke. Ini datanya, data homogenitasnya ya. Yang tadi ya, NIKR selisih antara kuartil 3 dan kuartil 4 yang ternormalisasi. Ya, oke. Ini adalah untuk pupuk Korea hasil dari uji stabilitas. Ya, seperti ini. Rata-ratanya seperti ini, XI bar dikurangi X bar HM sama dengan sekian. Makanya dikatakan stabil, kenapa? Karena kurang dari 0,33. 0,3 kali NIKR. Ya, persyaratannya tadi di sini. X bar I dikurangi X bar HM, ya homogenitas lebih kecil daripada 0,3 kali NIKR. NIKR adalah selisih antara kuartil 1 dan kuartil 3 yang ternormalisasi. Ya, seperti itu. Nah, dari sini sampai sini Anda kerjakan dulu untuk yang homogenitas. Untuk yang ini. Ya, untuk yang ini. Sampelnya nih. Ya, kamu latihan dulu lah untuk yang ini. Ya. Untuk yang ini kamu latihan dulu. Ya, apakah sampelnya homogen atau enggak. Ya. Maka nanti sampelnya uji ini. Ya. Data stabilitasnya. Homogenitas dan stabilitas. Ini uji profisiensi. Hasilnya stabil. Oke, ini saya pindah dulu ke atas ini biar kamu nggak pusing. Oke, ya. Oke. Sampai sini. Ini udah sejam sendiri. Emang biasa saya ngerjakan kalau yang ini biasanya sih 4 jam tuh full. Ya, jadi materi ini tuh sudah saya rangkumkan mungkin selama 4 bulan saya bekerja di tempat yang lama. Ya, saya ngerjakan semua semua pengujian statistiknya. Jadi analisnya ngerjakan, terus kemudian saya olah analisnya ngerjakan dan mungkin sekitar 3 sampai 4 bulan. Oke. Sampai di sini dulu ya untuk yang uji profisiensinya saya terangkan setelah kamu selesai ini. Jadi nanti setelah kamu ngerjakan yang di homogenitas ini ya, nanti baru kemudian saya kasih yang ini. Gitu ya, yang uji profisiensi. Oke? Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.